membuatkan naskah proklamasi kasih dulu aja bikin ini tempat para orang tokoh-tokoh yang sedang kami yang pernah duduk di sini kita coba banget. Selanjutnya ada pembuatan naskah Indonesia. Nah, di sini ada sesuai bahasa-bahasanya, ada bahasa Jepang, Inggris, Indonesia. Masuk ada jelasin bahasa Indonesia. biarin dong ganti. Nah, selanjutnya ada penunjuk naskah untuk vaksinasi menjelang dini hari pada pukul 3 WIB pada tanggal 17 Agustus 1900. Kalau Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Basuki, maka mereka cukup mengantri kemudian akan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedang Bung Karno Ahmad Subarjo menyambungkan dengan secara lisan. Nah, selanjutnya tadi dia merumuskan naskah proklamasi para tokoh yang telah atau membuat judul naskah proklamasi yang telah disusun oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada teksnya yang dibuat oleh tanggal 17 bulan 8 2015. Selanjutnya makan Muhammad Ibnu Sayuti, tokoh pers nasional yang ditarik-tarik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini Pak berapa aja sih? Selanjutnya ada Ahmad Subarjo, Jojo Disorjo, Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia bersama Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno yang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia menjadi presiden pertama pada tahun 1945 bersama Muhammad Hatta dan Muhammad Subarjo menyusun dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 dan 1956, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada perundingan Lingkajati. Selanjutnya ada peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada perundingan Belanda Bendera. Selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, selanjutnya ada pertahanan kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada perundingan Indonesia atau ke Belanda. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Selanjutnya ada peristiwa Surabaya. Selanjutnya ada Bung Karno yang telah dipimpin perjuangan rakyat Surabaya, Bung Tomo. Ada agresi militer 1, Puputan Magragariyana, peristiwa untuk pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Selanjutnya ada Jawa. Pengaboman tersebut mengelompokkan Jawa karena itu pada tahun 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945
oleh Kaisar Hirohito yang menyampaikan pidato di radio NHK dan dikenalkan sebagai siaran suara Kaisar, membaca pemerintah tentang popularitas sekaligus mengumumkan pada rakyat bahwa Jepang menyerahkan pada tahun 15 Agustus 1945. Golongan pemuda ini mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Nah, di sini pada tahun 1945 tepatnya jatuhnya bom Jepang sangat dahsyat. Selanjutnya ada Sultan Jasasir, tokoh politik yang menjaga Perdana Menteri Republik Indonesia pertama pada tahun 1945 dan 1947. Ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia pada perundingan Liga Jati. Selanjutnya ada Brankas yang begitu. Selanjutnya pada 6 atau 7 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota kepadatan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom yang terkubur dengan menjaga 3 meter lebar atau dengan dibawa oleh pesawat B-29 Hemingway. Ratusan ribu orang meninggal, seketika sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Jadi ini penjatuhan bom pada tahun 6 atau 7 Agustus 1945. Selanjutnya ini ada proklamasi. Selanjutnya ada Suwiryo, tokoh nasional yang kemungkinan mengobati sebagai wali kota Jakarta pertama pada tahun 23 September 1945 dan 21 Juni 1947. Ia juga Sekiman Suwewarjo pada April 1991 dan April 1952. Berada di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu 1942 sampai dengan 1950. Terdapat juga ruang toko yang berisi barang koleksi pribadi milik tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Selanjutnya pada tahun 1938 maklumat dan visi pemerintah bahwa pada tanggal 18 Februari 1938 kamu harus menjalani sisa pembangunan oleh kaum masyarakat tersebut hingga di sana yang tetap menjalankan perjuangan semasa pada tahun 1938 dan 1942 Bung Karno menulis 4 karya ekonomi yakni Kailong, Evo, Energi, dan selanjutnya ada para tokoh Indonesia yang itu ada Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya ada TNI masuk ke kota Yogyakarta. Selanjutnya ada utusan UCL.
Anjing lu bonge, gua tampol lu. Tolol. Museum proklamasi yang telah diselenggarakan, yang telah dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.